Berarti udah lama ngejomblo gitu ya. Terus kenapa tuh? Ada trauma gitu? Itu gimana sih? Halo teman-teman, jumpa lagi di Pojok Cerita. Sekarang gue yang jadi hostnya nih ya. Biasanya ini Bayu biasanya yang jadi host. Sekarang pasti kan teman-teman penasaran juga, hostnya siapa sih? Ngapain sih tanya-tanya gituan mulu gitu. Sekarang kita yang tanya-tanya ya tentang ini Bayu. Gimana Mbak hari ini? Sehat? Sehat dong. Woy, mantap. Gimana Mas Riki? Alhamdulillah. Sehat juga, cuman agak serak dikit. Oke. Ngomong-ngomong tuh, kesibukan Bayu tuh apa aja sih sekarang tuh? Kesibukan, ya biasa ya kerja ya, seperti yang kita ketahui lah. Iya. Di samping itu aku sekarang sambil kuliah juga sih Ki. Oh S2 berarti? Atau S1? Iya, insya Allah S2 ya. S2. Keren ya? Jurusan Apa? komunikasi. Oh. Jadi selaras lah ya kalau misalkan kemarin-kemarin di pojok cerita aku suka nanya-nanya atau aku yang ada di depan itu karena mungkin jurusannya juga komunikasi. Oh. Berarti S1 juga komunikasi dong? Iya, komunikasi Oh, sekarang juga. S2 makin expert aja ya tuh komunikasi. Enggak juga. Ngomong-ngomong terus gitu ya. Kalau gue bukan komunikasi ya. Kenapa sih kerja mulu gitu Mbak? Apa nggak bosan Mbak? Kerja mulu. Terus kuliah sekarang. Capek nggak sih itu? Kalau ditanya capek, ada momen di saat kita capek, bener nggak Ki? Kalau kita kerja kan capek, ada capeknya. Tapi kayaknya itu asik nggak sih? Maksudnya daripada kita diem aja, terus nggak ada kegiatan, justru malah bingung gitu. Ya juga sih emang boring gitu ya Iya. kalau nggak ada kegiatan. Apalagi kalau kitanya udah keseringan kerja, ketika kita gak kerja tuh, aduh ngapain ya gitu. Nah iya Bener betul. Ya? Nah terus kan kemarin kan lagi pandemi kan. Iya. Sebetulnya bukan karena pandemi juga kan. Jadi setiap tahun itu di awal tahun atau enggak di pas kita ulang tahun ya, biasanya kan nulis apa sih target-targetnya gitu kan. Ya meskipun kadang ada yang terrealisasi dan yang enggak. Nah kadang tuh kemarin itu aku nulis apa lagi nih gitu. Nah kebetulan kan lagi pandemi juga. Mungkin rutinitas kita kerja kan agak senggang ya, maksudnya WFH, terus juga semuanya bisa online gitu. Nah aku kira kalau aku kuliah lagi dan juga kebetulan kan kuliahnya online, ya udahlah mungkin itulah aku mulai memberanikan diri buat kuliah lagi gitu, kepikiran buat kuliah. Tapi berat gitu kuliah sambil kerja gitu. Kan ini kita mesti benar-benar bagi waktu kan? Iya, kalau sambil kerja terus kuliah gitu. Nah itu tantangannya ngebagi waktunya ya. Kadang kalau misalkan lagi padatnya kuliah gitu, tugas-tugas bisa sampai malam jam 12 apa jam 11 masih ngerjain gitu kan. Gadang berarti ya. Kalau kerjaan juga kan kadang kalau padat ya nggak bisa kita tinggalin juga kan. Jadi ya pintar-pintarnya kita lah membagi waktu gitu. Sibuk sama kerja kuliah dong berarti ya? Itu kesibukannya itu aja berarti? Iya, itu aja. Nggak punya pacar ya? Wah, Riki ini pertanyaannya nih. Untuk saat ini belum ya? Wah, belum? Belum. Ucup mau Ucup? Ya ada nih Ucup nih, mau katanya. Mungkin karena itu juga loh Ki. Apa? Maksudnya karena memang nggak ada, kita nggak aku nggak memikirkan orang lain ya. Jadi tuh lebih fokus ke diri sendiri. Apa yang misalkan apa yang harus aku kejar lagi, terus juga kerjaan udah misalkan terus pengembangan diri lah, lebih fokus ke diri. Kalau mungkin ada pacar, aku bisa fokusnya ke pacar kali ya. Oh iya sih. Tapi ada keinginan gitu punya pacar atau apa gitu? Ada gak sih? Ya kalau keinginan ada Oh, lagi, cuman ya itu balik lagi ya. Terkadang kita ketemu itu ada yang cocok, ada yang enggak kan. Iya benar. Bisa jadi kitanya nggak cocok, bisa jadi orang itu nggak cocok. Iya. Kadang kitanya udah oke, dianya nggak cocok gitu, atau sebaliknya. Berarti udah lama ngejomblo gitu ya?
Terus kenapa tuh? Ada ini trauma gitu? Itu gimana sih? Gimana ya Ki? Harus mikir ke belakang nih. Kalau misalkan lama, ya udah 2 tahun lebih lah. Lama ya? Lumayan tuh. Ya, tapi kosong banget ya hati tuh. Ini apa sih? Tapi momen itu tuh ya mungkin kata Riki trauma ya. Ada trauma sedikit. Jadi lebih ke memperbaiki dulu diri ya. Apa yang misalkan traumanya di mana. Mungkin kemarin misalkan ya bukan menyalahkan seseorang atau gimana ya. Kan karena mungkin ketidakcocokan. Nah, nggak sefrekuensi juga orang itu beda prioritas, kita prioritasnya ini gitu. Itu yang ngebuat dulu mungkin berpikir semua bisa anak muda lah ya biasa, tapi ternyata kepentok sama keadaan. Jadi ternyata ada sesuatu hal yang nggak bisa nih gitu ya di dalam kehidupan ini. Nah, di momen itu, setelah itu tuh aku mulai membenahi diri, mulai mengenal diri sendiri juga, sama teman-teman, sama orang tua lebih dekat lagi. Nah, momen-momen itu tuh yang aku gunain benar-benar mengenal diri. Jadi memang sih agak lama ya 2 tahun ya, atau ya pengennya kalau misalkan kenal orang lagi tuh ya udah yang serius aja gitu, nggak yang main-main. Makanya nikah gitu ya. Ya kita kenalan dulu lagi. Iya, kenalan. Kalau nggak cocok belum tentu juga. Kenalan, misalnya nikah yuk gitu ya. Nah, mungkin di dalam proses itu juga ya kenal sama orang, banyak yang orang tuh beragam gitu. Ternyata ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu. Nah, terus mikir lagi ke diri sendiri, apa ini yang dicari? Kalau bukan kan ya udahlah, nggak usah main-main lagi. Iya sih. Karena kan waktunya juga ya sayang waktunya gitu. Tapi ada target tersendiri nggak sih? Kayak nikah berikan usia berapa atau gimana? Dulu 27 malah, tapi udah lewat ya. Udah lewat sekarang. Tapi ya udahlah ya. Ya udahlah, let it flow aja lah. Kalau ketemu orang yang oke, cocok ya bisa, tapi kalau yang belum ya masih kita memaksakan diri. Daripada nanti di tengah perjalanan kita menyesal ya kan, atau putus. Pisah. Bahaya, Cup. Nih Ucup nih. Riki gimana? Ada ceweknya Riki? Sekarang tuh kemarin putus. Oh iya? Beneran? Iya. Oh, bukannya udah mau serius ya? Niatmu serius? Iya kali ya. Kenapa, Ki? Enggak, ada masalah aja sih. Ya, masalah itu aja internal kali. Dan gak bisa diperbaiki? Enggak. Oke. Susah lah. Ya udahlah, kita jalan aja masing-masing dulu. Nggak tahu kan kedepannya kalau jodoh kita. Iya. Terus sekarang fokusnya apa, Ki? Sekarang sih fokus nyari duit sih sebenarnya. Nyari duit. Duit yang utama. Ya, tuh dengar. Iya itu cowok tuh, laki tuh, emang kayak gitu emang. Kalau cewek kan mungkin ya emang harus juga ya. Tapi mungkin balik lagi, kalau cewek nanti kodratnya kan sebagai ibu rumah tangga. Ya aku juga kesana juga ya. Jadi kalau punya suami pengennya ya suaminya yang pekerja keras gitu, yang ya biar kitanya nggak yang harus berusaha banget gitulah di tengah-tengah. Yang penting tanggung jawab kan? Ya itu tanggung jawab pastilah. Ada planning nggak sih Mbak Yu sekarang tuh ke depan gitu? Ada yang pengen digapai gitu selain S2? Kalau untuk saat ini belum kepikiran lagi, Ki. Belum. Ya paling itu kalau mau target dan ada keinginan ya menikah ya pasti. Nah itu sih yang menuju ke sana lah. Emang sih kalau kita kelamaan juga nanti takutnya males gitu ya. Kayak misalkan keburu nyaman sama sendiri gitu ya. Kayak males. Banyak tuh orang-orang yang kayak mereka udah males punya keluarga. Berkeluarga lah, bukan punya keluarga, berkeluarga. Ada juga soalnya. Karena gitu kelamaan sendiri kan. Terlalu lama sendiri. Iya. Ada lagunya ya. Terlalu lama sendiri. Tapi ya jangan dijadikan alasan juga ya, karena emang sendiri juga emang harus nyaman dengan diri sendiri. Kalau kita nggak nyaman dengan
diri sendiri ya gimana kita sama orang bisa nyaman juga orang dengan kita kan. Iya benar. Terus Ricky gimana? Kuliah lancar? Kuliah alhamdulillah sih lancar. Sama kayak Bayu. Kuliah sambil kerja juga gitu. Oh gitu. Iya, ya lumayan lah. Jadi tidur tuh malam terus, kerjain tugas. Tiap hari kan tugas dan tugas. Biasanya tugas ya. Tugas dan tugas, itulah kehidupannya untuk terus, sekarang ya. Iya, terus apa yang Ricky dapatkan dari itulah kerja, kuliah gitu? Apa yang maksudnya itu ngebentuk Ricky nggak sih gitu? Oh, itu berpengaruh banget gitu. Yang awalnya dulu pas SMK kan, ya sekolah, balik main, nongkrong. Sana sinilah gitu ya, biasalah anak muda gitu ya, maunya keluarnya malam. Kalau sekarang tuh lebih ke mikir gini ya, kayak sekarang kerja terus kuliah, kerja itu nyampe sore terus kuliahnya malam. Nyampe kadang bingung gitu bagi waktu, kayak ngerjain tugas sama ada deadline kerjaan kan. Itu mesti benar-benar kita pikirin juga tuh gimana caranya kerjaan ini beres gitu kan. Nah di situ sih mulai kebentuknya, jadi kita bisa memanage waktu kan. Kayak kadang makan nih harus berapa lama, terus kayak mandi kapan nih. Kayak misalkan kan lagi ngerjain video, pas render tuh makan biar laptop sambil ya waktunya jadi sambil, jadi laptop jalan, makan jalan kayak gitu. Iya. Gitu sih. Jadi lebih ini sih, lebih bisa ngatur waktu gitu. Iya. Banyak sih ininya. Hikmahnya ya. Ya karena makin dewasa ternyata makin capek. Iya. Gak kayak dulu pas waktu kecil kan main ya kemana aja kan. Di rumah jarang, paling balik buat ganti baju sama makan. Kalau sekarang lebih mikir banyak ya. Sekarang kan baju juga mesti nyuci sendiri. Udah kebayang lah capeknya gitu. Apalagi jadi orang tua. Ngurusin anak yang bandel. Kalau Bayu sendiri gimana tuh waktu dulu gitu? Apakah sering main kayak saya gitu? Iya, dulu ya biasalah anak muda ya sama kayak Ricky, pulang kerja main nongkrong kayak gitu kan. Tapi chill. Ya enggak lah. Kalau sekarang lebih ke ya kalaupun ada waktu istirahat ya mendingan istirahat kan dibanding yang harus main kemana-mana gitu. Sayang waktunya, sayang tenaganya juga gitu. Yang mendingan tidur lah dibanding kita harus bermain gitu. Tapi ya ada momen-momen juga yang memang kita harus tetap bersosialisasi kan sama teman-teman deket atau sama siapa gitu. Ya selama itu nggak mengganggu kan, kenapa enggak gitu. Iya, lebih kita tahu ya, jadi istirahat tuh kapan gitu kan. Nggak kayak dulu yang pokoknya main aja terus. Mungkin badannya juga udah tua kali ya. Iya, beda. Sekarang tuh naik motor jauh aja udah encokan ini, sakit. Beda kalau sama dulu. Iya, gampang ini juga capek kita. Udah gak fresh gitu, gak kuat lah, udah gak kuat kayaknya usia. Nah, ini kan dari tadi Ricky nanya-nanya terus ya. Ini aku kepicu sama tadi yang Ricky putus tadi nih. Aduh, pengen nanya. Kok gitu ya? Aduh, salah ya tadi ya. Aduh. Nah, blunder. Nih kalau Niki, perbedaannya cewek dan cowok ya ketika putus katanya ya. Nggak tahu benar atau salah, tapi setahu aku gini katanya. Kalau cewek itu kalau udah putus, jadi dia lebih ya udah memperbaiki diri dulu deh, atau memperbaiki healing dulu lah, healing sampai dia selesai baru dia move on, udah selesai baru dia bisa sama orang lain lagi. Kalau cowok sebaliknya ya. Cari cewek lagi. Cari cewek lagi lah. Berarti bener ya? Ya, gak tahu deh, tergantung orang sih kalau itu. Emang Ricky gimana? Gak tahu.
lagi nyari nih Ricky nih. Iya kali ya. Nggak bisa tanpa cewek gitu. Bisa. Dulu juga emang jomblo lah, berapa tahun? 3 tahun kali ya. Ya biasa-biasa aja ya. Ya cuman ini doang sih, ya main-main gitu. Membuka diri ya, cepat membuka dirinya ya. Iya, ngapain ya? Jangan terpuruk juga sih. Ya emang harusnya kayak gitu. Ya udah. Nggak perlu kita sesali gitu kan. Aduh, gua putus nih sama dia. Emang gak bisa hidup kita tanpa dia gitu. Berapa tahun Ricky sama dia? Kalau di total tuh panjangnya, lama ya. Bisa 3 tahun atau 4 tahun gitu. Oh. Lumayan ya? Iya lumayan lah. Tapi nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau memang nggak bisa ya jangan dipaksain gitu. Iya. Daripada kita maksa terus ada sesuatu di depan kan nggak enak juga kan. Iya, daripada lanjut terus ya udah tahu ujungnya bakal gimana kan. Ngapain dilanjut gitu. Jadi curhat. Kan, ini gara-gara blunder saya nih. Terus sekarang udah ada calon-calonnya? Wah, belum tahu. Saya ya gini aja, kerja dulu dah. Fokus dulu ya. Nyari duit, udah punya duit. Ya gitu, poya-poya. Jajan dulu ya. Iya. Seneng-senengin diri aja deh. Ngomong-ngomong soal tadi ya, kayak pacaran atau apa, cewek cowok gitu ya. Ada banyak ya yang deketin Mbak ini. Kapan? Sekarang? Sekarang lah. Enggak ada. Ah masa? Bohong kali. Tidak mungkin. Aku nggak paham ya, gimana ya? Kadang ketika ada orang yang deket tapi kitanya nggak sesuai atau kriterianya yang nggak sesuai, mendingan kita mundur gitu loh Ki. Kenapa? Maksudnya gimana? Gimana nih? belum nyambung ya. Belum nyambung. Misalkan nih ada orang yang gimana ya ngomongnya? Misalkan nih ada orang yang dekat. Terus ternyata setelah aku scanning nih kan kita lihat dulu ya, maksudnya ketika kita ngobrol nyambung atau enggak, iya, terus benar. visi misinya sama apa enggak. Terus yang paling penting buat aku sih agama sih Ki. Oh iya. Ya pekerjaan, kerja keras itu juga penting banget karena itu cowok. Tapi di samping itu ada lain agama. Kalau misalkan yang satu sisi ada tapi satu sisinya nggak ada tuh kayak ya udahlah ntar dulu gitu. Ya kan kalau masalah itu kan bisa diperbaiki. Kayak, iya sih bisa ya harusnya ya. iya, Cuman orang kan bisa dapat hidayah. Iya. Iya kalau dapet hidayah, kalau nggak dapet ya nggak dapet ya, terus aja gitu ya. Gitu. Jadi berarti belum ada yang cocok ya yang deketin sekarang ini gitu. Belum ada sih. Belum ada. Gitu, kalaupun mau deket, aku mungkin terlalu pilih-pilih ya Ki ya, karena ya itu balik lagi mungkin karena apa ya, pengalaman juga ya, pengalaman gak mau main-main lagi. Terus juga kalau emang ada ketemu orang sebelum cinta datang nih, sebelum cinta datang kita lihat dulu orang ini bisa atau enggak gitu. Kalau enggak ya udah jangan. Kalau udah cinta kan ya udah kita tutup mata kan, mau dia kayak gimana pun ya udah cinta. Nah ini karena sebelum cinta datang ya kan, perasaan cinta itu ada, ya udah selagi kita bisa melihat orang itu ya udah kita ini aja lah, seleksi aja di depan. Tapi ada gak yang kayak cowok nih deketin banget terus niatnya serius gitu, kayak ngomong pengen nikahin gitu, ada gak sih? Dulu ada. Tapi kalau nggak cinta ya gimana ya? Oh iya, gak bisa dipaksa ya. Kan antara cinta atau dicintai, Ricky pilih mana? Cinta, dicintai. Mencintai sih. Iya, mencintai ya. Iya. Kita tetap nggak. Iya kita, ya dua-duanya saling ya, mencintai dan dicintai. Tapi kalau kitanya nggak cinta, iya susah juga sih. Ya gimana gitu. Iya benar. Kasihan juga dianya. Nah itu. Ya itu sih. Harus usaha ya kalau pengen dapetin ini cewek satu ini. Harus kerja keras. Terus katanya pengen rajin sholat katanya. Ya gitu. betul itulah. Cuk.
Rajin sholat Cuk. Oke teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan kali ini soal Mbak Ayu. Tetap pantauin terus Pojok Cerita ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.